Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali dapat bertemu, berkumpul bersama, saling belajar. Dan semoga kehadiran kita di dalam majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kita di yaumil hisab nanti. Kaum muslimin, saudara-saudara yang kami muliakan, pertemuan kita di dalam pembahasan kitab Al-Kabair telah sampai kepada pembahasan Al-Kabiratul Rabi'ah, yaitu dosa besar yang keempat. Dengan pembahasan adalah meninggalkan sholat. Jadi dosa besar yang keempat yang disebutkan oleh penulis adalah meninggalkan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwasannya sholat adalah perkara yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Sholat adalah rukun Islam. Bahkan banyak pula dalil-dalil yang menyebutkan akan ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya jika seseorang meninggalkan sholat. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan beserta saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang perkara dosa besar meninggalkan sholat, tentu ada dua kemungkinan yang akan terjadi bagi orang yang meninggalkan sholat tersebut. Pertama, dia meninggalkan sholat, benar-benar meninggalkan dan sama sekali tidak melakukan atau melaksanakan sholat tersebut. Yang kedua, dalam pembahasan meninggalkan sholat adalah dia meninggalkan sholat, bisa jadi meninggalkan sholat namun tetap masih dia kerjakan sholat tersebut, namun telah keluar dari waktu yang telah ditentukan. Misalkan ada orang yang meninggalkan sholat sama sekali, nggak pernah sholat, bahkan Jumatan pun enggak, Idul Fitri, Idul Adha pun enggak. Tapi kalau ditanya Islam, Islam gitu. Dibilang kafir marah gitu ya. Ya, jadi ini ada yang seperti itu gitu. Apapun alasannya gitu. Apapun alasannya. Karena nanti ada juga alasannya yang tipe yang pertama ini juga ada juga beberapa alasan mereka gitu. Kemudian yang kedua, ada yang meninggalkan sholat. Yang dibahas di dalam kitab Al-Kabair ini adalah dia meninggalkan sholat
yaitu meninggalkan sholat pada waktunya. Dia bisa jadi tetap melaksanakan sholat tersebut, namun sudah di luar waktu sholat tersebut. Misalkan sholat zuhur, karena sibuk, karena pekerjaan, karena yang lain, akhirnya dia melalaikan waktu sholat zuhur sampai azan asar. Berarti udah azan asar baru ingat, oh iya saya belum sholat zuhur gitu ya. Nah maka ini dia meninggalkan sholat, tapi tidak meninggalkan secara keseluruhan gitu. Ada juga yang meninggalkan sholat, mungkin dia meninggalkan sholat 5 waktu, tapi kalau Jumatan hadir. Atau Idul Fitri, Idul Adha hadir gitu ya. Minimal 2 kali setahun lah gitu ya. Nah, ada beberapa kemungkinan orang yang meninggalkan sholat tersebut. Kemudian kita kembali ke poin yang pertama tadi, yaitu orang yang meninggalkan sholat sama sekali, memang benar-benar meninggalkan sholat. Dia tinggalkan sholat dan dia nggak qadha atau nggak lakukan sholat tersebut. Kalau tadi yang model yang kedua, misalkan sholat zuhur, dia tetap sholat karena tadi sibuk, entar deh, ternyata udah azan asar gitu. Namun dia masih merasa dia harus wajib untuk melaksanakan sholat, kan lain lagi ya. Tapi kalau yang pertama tadi sama sekali dia tidak mengerjakan sholat. Alasan pertama mungkin bisa jadi dia punya keyakinan bahwasanya sholat itu nggak wajib. Dia meyakini bahwasanya sholat itu nggak wajib, makanya dia nggak melaksanakan sholat tersebut. Baik itu karena pemahaman, misalkan ada orang yang punya pemahaman bahwasanya aku itu udah sampai level ini deh dalam agama gitu, sehingga nggak wajib lagi sholat gitu. Atau dia punya pemikiran yang kebawa dengan pemikiran orang liberal, sholat itu cuma diwajibkan dulu di zaman Nabi, sekarang udah enggak gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini, maka ketika kita tegakkan hujah kepada dia, maksudnya kita sampaikan bahwasanya sholat adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Bahkan Nabi SAW aja yang merupakan Rasul, Nabi, kekasih Allah yang dosanya udah diampuni, yang terdahulu dan yang akan datang, orangnya maksum, masih melaksanakan sholat. Maka ketika kita udah sampaikan hujah kepada dia, namun dia tetap mengatakan bahwasanya sholat itu enggak wajib, maka orang yang seperti ini, sepakat para ulama semuanya mengatakan mereka adalah orang yang udah keluar dari millah agama Islam atau udah dihukumi kafir. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan hal ini. Namun kita tidak boleh untuk takyin ya, takyin itu apa? Tunjuk, kalau orang bilang tunjuk hidung gitu. Menjustis ya. Wah, si fulan kafir gitu, enggak boleh, harus jelas-jelas dulu gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, orang yang tadi yang dikategorikan dia meninggalkan sholat, sama sekali nggak sholat. Bukan dia telat, bukan dia lalaikan. Maka ini, namun ketika kita tanya, kenapa nggak sholat mas? Lagi malas aja gitu ya. Tapi kita tanyakan, wajib nggak sholat? Wajib, dia bilang. Saya aja yang lagi malas gitu. Ada, mas. Ada orang yang dia masih meyakini kewajiban sholat, namun dia tidak melaksanakan sholat. Ada. Saya dulu punya teman SD, Pak. Teman SD waktu saya di kampung ya. Saya lagi duduk di warung depan rumah.
Tiba-tiba dia datang minta ajarin sholat. Ya, saya kaget ya, kok minta ajarin sholat, padahal kita seusia gitu. Emang dulu, padahal dia bareng Ana juga, TPQ-nya bareng Ana juga, SD-nya SMP sampai SMP ya, SMA Ana lupa, bareng dia atau enggak ya. Minta ajarin sholat. Terus, kok minta ajarin sholat? Saya udah lupa, gimana sholat itu lupa gitu. Maksudnya baca-bacaannya, tapi kalau gerakan dia masih tahu gitu. Kemudian saya tanya, tentang kewajiban sholat, dia masih mengakui bahwasanya tentang wajibnya sholat gitu. Maka ini khilaf para ulama ya, bahwasanya atas dasar kaslan ya, kalau dalam bahasa Arabnya malas, kemudian ya menganggap enggak, ya mungkin memang karena dia udah jauh dari agama deh gitu ya. Maka ini khilaf para ulama menyebutkan apakah dia dihukumi kafir atau tidak ya. Karena memang ada ulama yang walaupun seperti itu keadaannya tetap dihukumi kafir. Namun ada ulama yang mengatakan tidak. Bahkan ada yang memperincinya gitu ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kondisi selanjutnya ada orang yang meninggalkan sholat itu adalah meninggalkan pada waktunya. Maka kalau kita lihat di kitab Al-Kabair, yang dibahas pertama kali adalah meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dikarenakan dia menyia-nyiakan waktu sholat tersebut. Sehingga ketika datang sholat fardu zuhur, misalkan waktu zuhur masuk jam 11.30 misalkan. Kemudian nanti azan asar sampai jam 3 misalnya. Jam 3 azan. Maka itulah waktu sholat zuhur gitu. Kalau seandainya sudah lewat dari waktu itu dan dia sengajakan, ya maksudnya bukan karena lupa ya, bukan juga karena ketiduran dan sebagainya, maka ini termasuk orang yang meninggalkan sholat karena dia menyia-nyiakan waktu sholat itu sendiri. Maka di dalam pembahasan kitab Al-Kabair, penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khulfan adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna illa man taba wa amana amalan shalihan. Ya, jadi yang disebutkan di dalam pembahasan ayat ini, maka datanglah sesudah mereka, yakni sesudah para nabi, yaitu pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali bagi orang yang bertaubat dan beramal soleh. Jadi yang dimaksud di sini adalah akan datang sebuah kaum atau akan datang manusia setelah para nabi, orang yang menyia-nyiakan waktu sholat, dan mereka nanti akan digolongkan kepada orang-orang yang jelek, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Kemudian illa man taba wa amana wa amila salihah, dan kecuali orang-orang yang bertaubat dan juga beriman dan juga beramal soleh. Maka di dalam pembahasan ini penulis Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bukan meninggalkan sholat itu sama sekali meninggalkan, namun dia tetap melaksanakan sholat, namun dia menyia-nyiakan waktu sholat tersebut sehingga dia laksanakan sholat itu pada waktu yang telah habisnya waktu sholat itu sendiri. Misalkan tadi sholat zuhur, udah azan asar baru ingat mau sholat. Dari tadi bukan dia tidak tahu udah masuk waktu zuhur, atau dia bukan dia lupa, bukan dia karena dia ketiduran, enggak, karena dia ntar dulu, tanggung nih kerjaan dan sebagainya. Maka inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, bahwasanya dosa besar yang dimaksud penulis bagi orang yang meninggalkan sholat
termasuk pada, atau yang dimaksud adalah orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Jadi kalau yang dimaksud dengan pelaku dosa besar di sini adalah orang yang meninggalkan sholat dikarenakan dia menyia-nyiakan waktunya. Tapi kalau yang enggak sholat sama sekali tadi gimana Pak? Dosa besar? Lebih besar lagi Pak, ya kufur gitu ya. Kalau udah jatuh ke kufuran udah besar, kurang apa lagi gitu ya. Kemudian penulis juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Maka dalam penafsiran wail, fawailul lil musallin itu, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Kalimat wail di situ ada yang mengartikan bahwasanya wail itu adalah palung yang ada di neraka jahanam. Maksudnya adalah palung yang ada di neraka jahanam. Maka orang-orang yang dimaksudkan kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu akan dijatuhkan ke dalam palung yang dalam yang berada di jahanam nanti. Kemudian ditafsirkan oleh ayat berikutnya, yaitu siapa mereka? Orang-orang yang celaka itu, yaitu adalah alladzihum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari salat-salat mereka. Maka perbuatan dosa besar yang dibahas oleh Al-Imam Az-Zahabi ini adalah orang-orang yang melalaikan waktu salat mereka sehingga sampai keluarnya waktu salat. Bagaimana tadi yang misalkan kita contohkan bahwasanya ketika sholat zuhur masuknya jam 11.30, kemudian dia merasa ya udah makan dulu deh, lagi lapar gitu ya. Terkadang bawa dalil lagi ya, daripada lapar daripada sholat mikirin lapar, mending makan mikirin sholat katanya. Karena nanti dalilnya la sholata bi hadratit ta'am gitu. Tidak ada salat ketika makanan telah disajikan gitu. Ya, kemudian udah selesai makan, wah istirahat dulu sebentar gitu. Ya, akhirnya bablas sampai berakhirnya waktu salat. Jadi banyak sekali ya orang yang terkadang lupa gitu, atau akhirnya bablas ketika sudah mulai menyia-nyiakan waktu sholat tersebut. Kembali ke cerita teman kami tadi, ketika dia minta ajarkan sholat, saya tanya, masih mengimani wajibnya sholat? Wajib katanya. Tapi kenapa? Ya alasannya karena dia aja yang udah lama nggak sholat, akhirnya malas terus sholat gitu. Tapi memang iya, nauzubillah ya Pak ya. Ketika saya tanya, waktu itu dia akhirnya kita itu belajar sholatnya di rumahnya dia. Karena waktu itu saya tawarkan di rumah saya, katanya malu dia sama keluarga saya. Saya tawarkan di masjid juga dia malu, nanti ada orang lewat atau ada orang datang masjid gitu. Akhirnya saya tuh diajak ke rumah dia, bahkan belajar sholatnya di kamarnya dia. Saya tanya, sampai Al-Fatihah pun udah lupa Pak. Saking lamanya dia udah enggak sholat gitu ya. Maka sedikit kesalahan atau sedikit kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang itu akan terus membawa dia kepada kemungkaran-kemungkaran atau keburukan-keburukan yang lain, kalau seandainya tidak dia usahakan segera untuk kembali. Udah bertahun-tahun katanya dia meninggalkan sholat, akhirnya bacaan-bacaan sholat pun dia udah lupa gitu. Maka banyak sekali
yang akan dirasakan oleh seseorang ketika dia melalaikan waktu sholat tersebut. Dan kebanyakan seperti itu. Mereka yang masih mengimani bahwasanya kewajiban untuk melaksanakan sholat itu kebanyakan adalah malas. Entar jawabannya gitu. Ketika disuruh sholat atau diingatkan oleh keluarganya untuk sholat, entar gitu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka para penghuni neraka tersebut menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab bahwasanya mereka penghuni neraka saqar itu menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi beberapa ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh penulis di sini sebagai dalil bahwasanya meninggalkan salat itu termasuk perkara dosa besar. Karena sesuai dengan apa yang disebutkan di awal pembahasan dahulu bahwasanya perbuatan yang dikategorikan ke dalam perbuatan dosa besar adalah perbuatan dosa yang disebutkan sanksinya atau disebutkan ancaman apa yang akan dirasakan oleh pelakunya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan di sini di dalil-dalil yang kita sebutkan tadi tampak bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat tadi disebutkan akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Kemudian juga fawailul lil musallin, akan mendapatkan kecelakaan. Bahkan ada penafsiran bahwasanya wail di situ adalah lembah ataupun palung yang ada di neraka jahanam. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara meninggalkan sholat adalah perkara dosa besar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan standar keislaman seseorang itu adalah pembatasnya adalah sholat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kami atau antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh orang tersebut telah kafir kalau seandainya dia meninggalkan salat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dalil yang lain, hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya para pelaku atau orang-orang yang meninggalkan salat itu akan disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelaku kekufuran dan juga kesyirikan. Bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah. Pembeda antara seseorang dengan perbuatan kesyirikan dan kekufuran adalah dengan meninggalkan salat. Jadi barang siapa yang meninggalkan salat, kata Nabi, sungguh dia telah terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Jadi perkara salat ini adalah perkara yang sangat azim, sangat agung adanya.
Kemudian ada lagi hadis-hadis yang serupa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salah. Pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan, atau yang membedakan antara kekufuran dan keimanan adalah as-salah. Fa idza tarakaha faqad asrak. Kalau seandainya dia meninggalkan salat, faqad asrak, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian disebutkan juga bahwasanya salat itu adalah tiang agama ini, atau ya tiang atau penopang agama ini. Ra'sul amril al-Islam wa amuduhu as-salah. Kepala atau inti dari semua urusan atau semua perkara adalah al-Islam, dan tiangnya atau penyangganya, penopangnya adalah as-salat. Maka banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya kita untuk menjaga salat kita, dan ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tegasnya beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat sungguh mereka telah terjatuh kepada perbuatan kekufuran dan juga perbuatan kesyirikan. Namun sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu yang kami muliakan, tolong untuk menyebutkan kalimat-kalimat kufur, kafir, syirik dan sebagainya, jangan sembarangan kita mengarahkannya kepada saudara kita, walaupun kita mungkin melihat dia kok nggak sholat gitu ya, karena butuh harus ditegakkannya hujah terlebih dahulu. Karena banyak sekali alasan mereka yang meninggalkan sholat itu yang mungkin masih hujah ketika kita tegakkan hujah, namun masih dikategorikan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, mereka belum termasuk pada orang yang terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Jadi jangan sembarangan kita untuk mengarahkan kalimat ini walaupun hadisnya begitu tegasnya, karena bahaya. Kata Nabi, barang siapa yang menyebutkan saudaranya kafir namun ternyata tidak benar, maka akan kembali kepada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat, maka ijma para sahabat menyebutkan bahwasanya ya, tidak bagian atau tidak ada bagiannya di dalam agama Islam gitu. Artinya apa? Udah dihukumi kufur. Tapi ya itu tadi sebagaimana yang menjadi kesepakatan para ulama yang benar-benar dinyatakan tidak ada lagi khilaf di antara para ulama dari mazhab apapun, bagi mereka yang benar-benar meyakini bahwasanya tidak ada lagi kewajiban sholat, atau bagi dia menyebutkan ya udah sholat itu nggak wajib, misalkan sholat itu hanya dahulu di zaman Nabi, sekarang udah nggak wajib lagi, atau sholat itu hanya buat mereka yang levelnya masih segini gitu. Kalau buat kami yang udah levelnya sampai tingkat A, tingkat tertentu, maka udah nggak wajib sholat lagi. Karena pemahaman seperti itu masih ada sampai sekarang, Pak. Bahkan ada di antara mereka yang menyatakan apa, Pak, kalau bahasa Jawanya? Pakai kalimat manunggal gitu. Wihdatul wujud itu apa bahasa Jawanya? Bersatunya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah sampai level itu,
mereka menganggap dirinya udah tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Iya. Jadi ada beberapa pemahaman ya di dalam tubuh kaum muslimin yang sampai mereka mengatakan tidak wajibnya sholat. Atau ada juga yang punya pemahaman tertentu yang mereka menganggap sebelum kaum muslimin bisa berpuasa maka belum wajib sholat. Kita ini masih masa apa namanya, sebelum Nabi hijrah gitu, masih Fatrah Makkah gitu, atau masih masih keadaan kaum muslimin belum menang, belum kuat gitu. Tidak seperti keadaan Nabi SAW beserta kaum muslimin ketika di Madinah. Anda pernah ketemu orang seperti ini, Pak, waktu di Bogor dulu. Jadi mereka hendak sholat. Ditanyakan alasannya itu. Karena kewajiban sholat itu nanti, kalau udah fase Madinah katanya. Sementara kita pada hari ini, karena kaum muslimin masih dikuasai oleh orang-orang kafir, maka belum wajib sholat gitu. Jadi banyak sekali ya pemahaman-pemahaman yang akhirnya mereka menunjukkan atau menyebutkan bahwasanya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita lihat lagi perbuatan para sahabat tentang bagaimana hukum meninggalkan sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dalil Abu Bakar apa, Pak? Karena di dalam Al-Quran perintah untuk membayar zakat selalu dibarengi dengan perintah untuk mendirikan sholat. Maka ketika sholat wajib dan bagi mereka yang meninggalkan sholat diperangi, maka Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat, yang tidak mau membayar zakat. Maka sama diperlakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang meninggalkan sholat diperangi, orang yang meninggalkan zakat juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi khalifah. Sementara yang namanya seorang muslim ketika dia telah bersyahadat sebagai seorang muslim, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, kemudian mendirikan salat, kemudian membayar zakat dan seterusnya, maka terjaga darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Tapi kenapa Abu Bakar memerangi orang-orang yang meninggalkan salat, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Karena memang para sahabat telah sepakat bahwasanya tidak ada bagian mereka lagi di dalam barisan kaum muslimin ini ketika mereka telah meninggalkan sholat, tentu dengan penuh keyakinan mereka bahwasanya sholat itu sudah tidak wajib lagi. Bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la islama liman tarakas sholah. Tidak ada lagi atau tidak disebut lagi seorang muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, kalau hari ini, Pak, kita lihat saudara-saudara kita banyak yang meninggalkan sholat, Pak. Ya mudah-mudahan tentunya kita yakin ya, atau kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat-sholat yang telah diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim. Dan mudah-mudahan mereka yang pada hari ini masih melalaikan sholat, masih malas untuk mendirikan sholat, belum ada pada diri mereka keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib. Banyak sekali, Pak, kalau kita lihat di dalam kehidupan kaum muslimin. Saya dulu pernah di sebuah daerah, di tempat tersebut setiap waktu sholat yang rame datang ke masjid itu adalah ibu-ibu. Saya sempat tanya, Bu, kok di masjid ini yang datang ibu-ibu aja gitu? Yang bapak-bapaknya mana gitu?
kata ibu-ibu itu, kalau kami pergi ke masjid, kami bisa mengikuti sholat sesuai dengan gerakan imam. Gitu. Tapi kalau kami di rumah, kami nggak bisa sholat, Ustaz. Gitu. Lah kan bisa sama bapaknya gitu. Kan bapaknya nggak ke masjid, Bu. Ya, suami saya juga nggak bisa sholat. Gitu. Susah, Pak. Keadaan kaum muslimin pada hari ini seperti itu. Gitu. Banyak di antara mereka itu terkadang mau ke masjid itu karena nggak bisa sholat sendiri ternyata. Alhamdulillah masih mau untuk mendirikan sholat. Namun masih banyak sebenarnya PR kita sebagai kaum muslimin, bagaimana kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita amalkan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita lihat bagaimana perhatian orang-orang besar di kalangan kaum muslimin tentang perkara salat. Sedikit kami bahas mengenai hal ini karena begitu pentingnya masalah salat. Pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya amal seorang hamba yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti yang pertama adalah perkara salat. Bahkan Nabi menyebutkan kalau seandainya salatnya baik, maka baiklah amal yang lainnya. Jadi standar. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Dirikanlah salat dan sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Kalau seandainya seseorang itu benar-benar salat, maka perbuatan dia yang lain akan terjaga. Dia akan menjadi tameng untuk tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Maka dijadikan standar sholat. Kalau seandainya amal sholatnya baik, maka amal yang lainnya pun akan menjadi baik. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi memperhatikan masalah sholat ketika beliau di akhir-akhir hidup beliau. Nabi SAW ketika menderita sakit, yang akhirnya sakit itu membawa kepada wafatnya beliau, Nabi SAW selalu mengingatkan umat beliau dengan perkara salat. As-salah, as-salah. Kemudian juga kita lihat kisah terbunuhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abu Lu'lu al-Majusi telah menusuk perut beliau atau dari bagian punggung beliau dan juga bagian perut beliau dalam kondisi bersimbah darah. Dan sempat pingsan waktu itu. Ketika siuman dari pingsan tersebut, maka yang keluar dari mulut Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah apa? Mempertanyakan masalah salat kaum muslimin. As-salat nas. Sangat khawatir Umar bin Khattab, beliau sebagai pemimpin kala itu, sementara manusia belum mendirikan salat. Maka oleh sebab itu ketika kita telah mengetahui bahwasanya perkara sholat ini adalah perkara yang penting, maka jangan pernah kita meninggalkan sholat. Dan juga mari kita jadikan catatan bahwasanya meninggalkan sholat adalah perbuatan dosa besar dengan ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat kita agar terus mengingatkan orang yang berada di bawah tanggungan kita untuk tidak pernah meninggalkan salat. Kemudian disebutkan juga banyak kasus-kasus peristiwa-peristiwa yang diceritakan tentang orang yang meninggalkan salat.
Kemudian ada beberapa ungkapan-ungkapan yang terkadang ada di tengah kaum muslimin, dan kita harus berhati-hati dengan ungkapan-ungkapan atau omongan-omongan yang seperti ini. Kenapa? Karena kita khawatir ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan bagaimana kewajiban sholat dan bagaimana ancaman orang yang meninggalkan sholat akan terjatuh kepada perbuatan istihza atau bercanda atau bersenda gurau tentang agama. Ada terkadang ungkapan yang menyebutkan, lah kalau kita tinggalkan sholat nggak apa-apa gitu, asal hatinya baik gitu. Atau ada, saya pernah dengar Pak langsung dari orang ya, orang kafir aja yang nggak sholat masih diberikan rezeki sama Allah gitu. Ini Muslim loh Pak yang ngomong gitu. Jadi maka kasus-kasus seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini, kita miris ya Pak mendengarnya kalau seandainya ini keluar dari saudara-saudara kita sama Muslim. Akhirnya bukan hanya mereka bermudah-mudah untuk meninggalkan perbuatan sholat, namun juga bermudah-mudah dalam mengomentari tentang mereka meninggalkan sholat itu sendiri. Ada lagi ketika diingatkan perkara sholat, jawabannya apa Pak? Sholat kan perkara yang kedua katanya. Ya mungkin saat itu kita berpikir perkara kedua gitu. Emang yang pertama apa? Oh dia balik. Yang pertama kan syahadat katanya. Jadi ada terkadang sudah ninggalin sholat dapat dosa besar, tambah lagi istihza dengan perkataan-perkataan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang munafik yang beristihza kepada Nabi dan para sahabat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi banyak sekali ancaman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang seperti ini, udah ninggalkan sholat. Artinya apa? Kalau udah seperti itu kan dia sengaja ninggalkan sholat. Sempat lagi ngomong sholat itu enggak penting. Sempat lagi sholat itu kan enggak apa-apa lah kalau ditinggalkan gitu ya. Jadi komentar-komentar seperti ini juga harus kita tinggalkan. Maka di sini beliau menyebutkan atau penulis di sini ini ada tambahan dari referensi yang lain yang kami dapatkan, bahwasanya ketika orang meninggalkan sholat kemudian diingatkan atau disampaikan kepadanya tentang kewajiban sholat, kemudian muncul jawaban-jawaban seperti tadi, sholat itu ditinggalkan juga nggak apa-apa gitu misalkan, atau sholat itu kan dulu buat para nabi, kalau buat kita enggak gitu, cukup ingat aja udah gitu. Apa kalau bahasa Jawanya apa Pak? Eling ya Pak ya, ingat gitu ya Pak ya, cukup gitu. Nah kemudian kita sampaikan dalil-dalilnya dan sebagainya, dia tetap ngeyel dengan kalimat tersebut, maka ini terjatuh kepada kategori orang yang tadi disebut bahwasanya mereka telah kufur dari agama Islam, dan bisa kita kategorikan orang-orang seperti ini telah sepakat para ulama menjatuhkan hukuman kepada mereka seperti orang-orang yang telah kufur dari agama Islam. Ya, kemudian kasus berikutnya ya, itu adalah orang yang bergampang-gampang atau mau bermudah-mudah menganggap tidak perlunya untuk melaksanakan sholat. Namun
kalau seandainya ditanyakan kepadanya tentang kewajiban sholat, dia juga masih ragu ya. Tanyakan wajib nggak sholat, ya belum ada kejelasan bagi dia. Dia juga nggak berani untuk menyebutkan bahwasanya sholat itu tidak wajib gitu misalkan. Maka ini mungkin masih ada ulama yang menyebutkan tidak dikategorikan kepada orang yang terjatuh kepada perbuatan kufur tadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal dari beberapa penjelasan tentang orang-orang yang meninggalkan salat tadi, maka yang lebih harus kita perhatikan adalah bagaimana cara agar kita, keluarga kita dan semua orang yang di bawah tanggungan kita untuk terus mendirikan salat dan tidak meninggalkan sholat, karena sudah jelas bahwasanya perbuatan meninggalkan sholat adalah perkara dosa besar. Pertama bagaimana kita menanamkan hal itu untuk diri kita sendiri. Kemudian menanamkannya kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada terkadang Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita membangunkan anak-anak kita di pagi hari, kalau di hari Senin sampai Sabtu biasanya bangunkannya gimana Pak? Nah, bangunlah, kamu kan sekolah hari ini gitu ya. Banyak di antara kaum muslimin yang bangun sholat subuh jarang Pak. Tapi kalau sekolah diingatkan, ayo cepat bangun, kamu kan sekolah gitu, ntar telat gitu. Nanti bapak nggak sempat lagi ngantarin gitu ya. Kalau hari Ahad, hari libur, bapaknya bangunin. Nah bangun nak, sholat subuh. Apa kata ibunya? Nggak usah, biarin aja, kan libur juga gitu. Ya ini harus kita tanamkan Pak pada anak-anak kita, orang-orang di bawah tanggungan kita, bahwasanya jangan sampai mereka meninggalkan perkara sholat. Namun kalau seandainya kita lakukan hal-hal yang seperti tadi, maka perkara sholat itu akan menjadi sesuatu yang gampangan gitu. Kita khawatir nanti anak-anak kita terjatuh kepada, walaupun dia tidak masuk ke kategori yang pertama, ya na'udzubillah bisa terjatuh pada kategori yang kedua. Namun masih disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi sebagai para pelaku dosa besar. Yaitu untuk diri kita dan juga istri dan keluarga. Ada lagi buat mereka yang merupakan pimpinan dalam sebuah lembaga ataupun sebuah perusahaan atau tempat kerja, maka punya kewajiban juga untuk mengingatkan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya untuk terus mendirikan sholat dan jangan pernah meninggalkan sholat. Karena kenapa? Kalau seandainya seorang pemimpin, seorang kepala perusahaan, seorang kepala dalam sebuah lembaga, dia membiarkan anggota orang yang di bawah kepemimpinannya meninggalkan sholat, berarti dia telah meridhoi orang tersebut terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya perbedaan pendapat ulama yang berkenaan dengan masalah meninggalkan sholat merupakan sebuah kekufuran atau bukan, maka ini sudah jelas menunjukkan betapa besarnya kedudukan sholat itu sendiri. Kita lihat Pak, permasalahannya tadi kafir atau bukan ya bagi mereka yang meninggalkan sholat. Kalau mereka udah meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka udah jelas ya.
Tapi ada khilaf di antara ulama, kafir atau bukan. Ini udah jelas bahwasanya perkara yang seperti ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan sholat di dalam mata syariat kita, atau di dalam syariat agama Islam. Pilihannya dua ini, kufur atau enggak gitu ya. Bukan boleh atau enggak gitu. Maka ini cukup ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama menetapkan hukum kufur atau bukan, ini menunjukkan besarnya perkara sholat. Maka kuncinya atau kaidah yang disebutkan di awal dahulu bahwasanya pembahasan al-kabair adalah pembahasan yang mengungkap perbuatan-perbuatan dosa besar, mana aja yang merupakan dosa besar. Maka ketika kita membahas permasalahan sholat, khilaf yang ada di antara para ulama adalah menyebutkan kufur atau tidak. Maka ini cukup menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat adalah perkara besar. Dan artinya ini benar-benar menunjukkan sebuah dosa besar. Apalagi kita lihat dalil-dalil tadi udah jelas. Hadis Nabi SAW menyebutkan kalimat kufur ataupun kalimat kesyirikan. Dalil-dalil Al-Quran menyebutkan adanya ancaman-ancaman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang meninggalkan sholat. Baik itu ancaman di atas dunia ataupun di akhirat. Kemudian pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwasanya meninggalkan sholat wajib dengan sengaja termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian kita lihat soalnya kenapa kok disebutkan perbuatan dosa besar yang paling besar. Ya mungkin nanti semakin terus ada pembahasan kitab Al-Kabair ini, kita akan lihat atau temukan dosa-dosa besar yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan zina, mengharamkan perbuatan yang lainnya, judi dan sebagainya, dengan ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun banyak di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab ini tidak menunjukkan hukum kufur atau bukan gitu. Maka perkara sholat adalah perkara yang besar, maka bagi mereka yang meninggalkan terancam dosa besar, bahkan terancam terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Bahkan di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya dosa di sisi Allah lebih besar daripada lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri dan minum khamar. Kemudian para pelaku atau orang-orang yang meninggalkan sholat akan menghadapi atau mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurkaannya dan juga kehinaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di atas dunia ataupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu kami pernah membaca ataupun menyimak pengajian dari Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Mungkin pernah dengar Pak ya, Ustadz Armen gitu. Beliau pernah menceritakan bahwasanya ada seorang ulama di Sumatera sana dulu pernah memenggal atau membunuh keponakannya. Kenapa? Disebabkan meninggalkan sholat. Jadi ada seorang ulama katanya di Sumatera itu dulu pernah memenggal keponakannya sendiri karena meninggalkan sholat. Dan itu pembahasannya adalah orang tersebut telah meyakini bahwasannya sholat bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim.
Kemudian di sini disebutkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga beberapa ulama lainnya. Kemudian bahkan disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah dan murid-muridnya, mereka berfatwa bahwasanya orang yang meninggalkan sholat hukumannya adalah dibunuh. Kemudian namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kemudian mereka berbeda pendapat tentang cara hukum bunuh tersebut. Dan mayoritas di antara mereka berpendapat bahwasanya hukuman bunuh yang ditegakkan kepada orang yang meninggalkan sholat adalah dengan cara dipenggal atau ditebaskan pedang dengan cara dipenggal di bagian lehernya. Kemudian ada juga pendapat dari kalangan pengikut Imam Syafi'i, berkata dia dipukul dengan kayu sampai dia melaksanakan sholat atau dia mati. Ini pendapat dari beberapa orang atau para ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Dipukul dengan kayu sampai dia mau melaksanakan sholat atau sampai dia mati. Kemudian ada pendapat yang lain, Ibnu Suraij berkata, dia ditusuk dengan pedang sampai mati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman bunuh terhadap pelaku dosa meninggalkan sholat ini tentunya yang melaksanakannya adalah sultan atau Amirul Mukminin atau pemerintah kaum muslimin, bukan pribadi-pribadi. Kacau Pak kalau pribadi-pribadi ntar. Jadi walaupun banyak penegasan dari para ulama, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan sebagainya tadi menyebutkan bahwasanya mereka sepakat atau mereka berfatwa bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dihukum dengan cara dibunuh, walaupun mereka berbeda pendapat dengan bagaimana cara eksekusinya gitu. Namun semuanya sepakat bahwasanya untuk pelaksanaan eksekusinya harus di bawah tanggungan sultan atau pemimpin kaum muslimin, nggak boleh pribadi-pribadi. Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat benar-benar bahwasanya perkara meninggalkan sholat adalah perkara yang besar. Dihukum sebagai hukum dijatuhi hukuman kufur, bahkan dijadikan untuk hukuman yang akan diberikan kepada pelaku orang yang meninggalkan sholat adalah dengan cara dibunuh. Namun tentunya sekali lagi kita sampaikan kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong berhati-hati dengan pembahasan ini. Karena ini semuanya dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut. Ya, barakallahu fikum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tentu harapannya sebagaimana kita sebutkan ketika kita membahas kitab Al-Kabair ini, kita mengetahui dosa-dosa besar apa saja yang merupakan dosa besar, hendaklah kita jadikan pelajaran agar kita terhindar dari perbuatan dosa besar tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, kalau manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, maka aku bertanya tentang keburukan. Tujuannya apa? Agar aku terhindar dari keburukan tersebut, kata Hudzaifah ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari pembahasan masalah ini, dan juga marilah kita terus belajar berhati-hati dalam melaksanakan apa yang mestinya kita lakukan sebagai seorang muslim. Jangan pernah kita meninggalkan sholat, karena memang sholat adalah sebuah perkara yang besar. Meninggalkan sholat adalah sebuah perkara dosa besar.
dan bahkan diancam dengan hukuman mati tadi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.